Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini, Senin 21 Januari 2002. Bersama saya Teguh Juwarno. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Teguh akan menyampaikan laporan pertama. Silakan Teguh. Terima kasih Tika. Rumah tokoh masyarakat Aceh, Tengku Haji Abdul Rahman di Kelurahan Bagandeli, Belawan, Medan, Minggu malam digranat orang tak dikenal. Melalui telepon, pelepar granat mengaku sebagai Panglima GAM wilayah Perelak, Kabupaten Aceh Timur. Akibat insiden ini, rumah pengusaha sektor perikanan ini pecah kacanya dan rusak genting asbes. Granat yang meledak di pekarangan rumah korban juga menimbulkan lubang di tanah sedalam 10 cm. Seorang pejalan kaki yang sedang melintas, Liberty Simbolon, mengalami luka ringan di bagian tangan terkena serpihan granat. Tengku Abdul Rahman mengaku sudah berulang kali diteror melalui telepon. Penelpon bernama Umar dan mengaku sebagai Panglima GAM wilayah Perelak, Kabupaten Aceh Timur. Penelpon meminta uang 5 miliar rupiah dan mengancam akan menggranat rumahnya jika permintaannya tak dikabulkan. Abdul Rahman tidak memenuhi permintaan itu sehingga ancaman tersebut dilaksanakan Minggu malam. Ketika penggranatan terjadi, Abdul Rahman sendiri tidak berada di rumah. Pemirsa, satu lagi kotak hitam pesawat Garuda Boeing 737 yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Klaten, Jawa Tengah ditemukan hari ini sekitar pukul 10:45 pagi tadi. Dengan demikian, kedua kotak hitam pesawat yang mendarat darurat hari Rabu pekan lalu itu sudah ditemukan. Kotak hitam pesawat Garuda yang ditemukan Senin pagi adalah CVR atau Cockpit Voice Recorder. Alat ini berisi rekaman semua percakapan dalam kokpit, baik antara kedua pilot maupun dengan menara dan pengumuman kepada penumpang. Sebelumnya, hari Kamis lalu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menemukan kotak hitam lainnya, yaitu kotak FDR atau Flight Data Recorder. Alat itu merekam data penerbangan, misalnya kecepatan angin. Kotak CVR ini ditemukan oleh pasukan katak TNI Angkatan Laut di dasar sungai yang jaraknya sekitar 425 meter sebelah utara lokasi pendaratan darurat pesawat. Setelah dibersihkan, kotak hitam CVR ini selanjutnya dibawa ke Pangkalan Udara Adi Sumarmo Solo, kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keamanan Transportasi untuk dianalisa. Setelah itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan membawa kedua kotak hitam pesawat Garuda ini ke Amerika dan Australia untuk dibuka. Sebenarnya, tim dari Federal Aviation Administration (FAA) Senin siang datang ke lokasi bersama tim dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat dan menyaksikan kotak hitam yang baru ditemukan. Namun karena peralatan yang mereka bawa kurang memadai, maka mereka memutuskan akan membuka kedua kotak hitam pesawat di Amerika dan Australia. Selain menemukan kotak hitam CVR, tim investigasi juga berhasil mengangkat kedua mesin pesawat dan sudah dibawa ke Pangkalan Udara Adi Sumarmo setelah sisa bahan bakar afturnya dikuras. Dengan demikian, konsentrasi tim investigasi tinggal terfokus pada evakuasi bangkai pesawat. Mengingat bangkai pesawat ini cukup besar, maka akan diurai dengan cara dipotong bagian per bagian. Dari Klaten, Jawa Tengah, koresponden Sigit Purwita melaporkan. Pemirsa, harga minyak tanah di pesisir pantai Labuhan Maringgai dan Kuala Penet, Lampung Timur saat ini 2 kali lipat dari harga eceran tertinggi Rp750 per liter sehingga menjadi Rp1.500 per liternya. Selain itu, para pengecer mengaku telah seminggu tidak mendapat jatah dari agen. Penjual minyak tanah di Dusun 6, Desa Margasari, Kuala Penet mengatakan pasokan dari mobil tangki minyak tidak lagi sampai ke desanya. Drum-drum minyak tanah di KUD Mina Bahari pun kosong sejak Sabtu pekan lalu. Sebagian besar pengecer di Margasari hanya bisa menjual solar untuk melayani kapal motor nelayan, kendati jumlah jatah dari agen sangat terbatas. Sebagian warga mengaku terpaksa memasak dengan tungku kayu. Sementara untuk merebus ikan dan kerang yang akan diasinkan, mereka menggunakan kayu bakar. Harga minyak tanah di Kuala Penet ini dijual Rp1.500 per liternya. Sebelum kenaikan BBM, harga minyak tanah dijual Rp1.200 per liter. Kelangkaan minyak diduga karena Desa Margasari Kuala Penet merupakan desa paling akhir yang mendapat pengiriman minyak dari Pertamina. Pemirsa, saat menyampaikan duplik di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Subardi, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin tetap bersikukuh tidak menyalahi aturan hukum saat mencairkan dana penjaminan kepada Bank Bali sebesar Rp563 miliar.
Dalam lanjutan sidang kasus Bank Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang tadi, tersangka Syahril Sabirin menilai telah terjadi kezaliman dalam penanganan kasus Bank Bali. Karena Gubernur Bank Sentral yang tengah memulihkan ekonomi akibat krisis dipaksa untuk melepaskan jabatannya dan masuk tahanan semata-mata untuk memuaskan presiden saat itu, yakni Abdurrahman Wahid. Jaksa penuntut umum juga dinilai telah mencampur adukan antara wewenang dan peran Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam masalah ini, BPPN merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan program penjaminan sesuai keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998. Sementara Bank Indonesia dalam posisi membantu BPPN dalam hal verifikasi. Kasus Syahril yang seharusnya diputus pada akhir Januari ditunda 2 bulan karena Hakim Ketua Subardi akan menjalankan ibadah haji. Kiai Sidik dari Kediri, Jawa Timur hari ini kembali tidak memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya. Kiai Sidik dipanggil Polda sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penipuan uang 20 miliar rupiah atas laporan Tommy Soeharto. Kadispen Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Anton Bahrul Alam mengatakan Kiai Sidik tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena hingga sore tadi masih sakit dan berada di rumahnya di Kediri, Jawa Timur. Tersangka Kiai Sidik terancam pasal 372 KUHP tentang pemerasan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Polda Metro Jaya telah bekerja sama dengan Polda Jawa Timur untuk memeriksa kebenaran keterangan yang dinyatakan kuasa hukum tersangka. Polda Metro juga belum dapat menentukan berapa lama tenggang waktu yang akan diberikan untuk panggilan ketiga. Namun dipastikan jika panggilan ketiga gagal, Polda Metro Jaya akan melakukan panggilan secara paksa. Jadi kita begini, kita juga bawa dokter dari Polda Jatim untuk mengecek kebenaran sakitnya itu ya. Nah setelah dicek kalau memang dokter bilang tidak masalah, kita bawa jemput, kita bawa sini ya. Tapi kalau memang dokter kita bilang memang kondisi sakit, ya kita harus apa boleh buat ya. Kita ke sana. Sementara itu, Senin siang Tommy Soeharto kembali diperiksa di Satserse Ekonomi Polda Metro Jaya sehubungan dengan kasus penipuan dan pemerasan untuk mencek silang keterangan yang diberikan Tommy sebelumnya. Sedangkan tersangka lain dalam kasus ini yaitu Dodi Sumadi masih dalam pencarian di beberapa titik rawan di Indonesia yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Dodi. Ine Sujono dan Ferry Insan melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Seputar Indonesia karena kami akan segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya tentang polemik rencana kepergian Akbar Tanjung ke Tanah Suci. Kurang sigapnya warga masyarakat dan pemerintah daerah mengantisipasi pergantian musim menjadikan banjir merendam ratusan rumah di Padang, Sumatera Barat hari Minggu kemarin. Hujan lebat yang turun sejak Minggu siang hingga tengah malam menyebabkan banjir di sebagian besar kecamatan di Padang, Sumatera Barat. Wilayah yang paling parah digenangi air mencakup 4 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalu. Tidak ada korban jiwa dalam banjir ini. Namun banjir ini sempat membuat masyarakat panik karena air masuk ke rumah-rumah. Sepanjang hari Minggu, 3 jadwal penerbangan di Bandara Tabing dibatalkan akibat landasan pacu terendam air setinggi 50 cm. Di samping itu, jarak pandang kurang dari 1000 meter. Pesawat Mandala Jakarta Padang yang seharusnya mendarat pukul 15 waktu Indonesia Barat dialihkan ke Medan. Koordinator program kampanye Walhi Sumatera Barat, Alfred Fajri menilai Pemda Kota Padang kurang tanggap terhadap kemungkinan banjir ini. Banjir kali ini disebabkan oleh mampetnya saluran-saluran air. Mampetnya saluran air karena sampah ini baru diketahui aparat saat hujan lebat terjadi sehingga banjir kurang terantisipasi. Wali Kota Padang, Juwen Rais mengakui banyaknya sampah dalam saluran membuat air menggenang di beberapa wilayah. Wali Kota berjanji akan segera membenahi sistem drainase serta meminta masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Koresponden Guswen Khairul melaporkan. Rencana keberangkatan Ketua DPR Akbar Tanjung ke Tanah Suci menjadi polemik berkaitan dengan status Akbar Tanjung sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Kuasa hukum Akbar Tanjung, Hotma Sitompul mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan izin keberangkatan Akbar menunaikan ibadah haji ke Kejaksaan Agung Jumat lalu.
Pihaknya juga telah menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus dan Jamintel. Dia juga mengatakan bapak-bapak itu mengatakan tidak ada masalah, dan mereka mengakui di kitab suci manapun orang mau menjalankan ibadah agamanya tidak perlu minta izin Kejaksaan Agung. Artinya adalah persetujuan. Ya, arti pemberitahuan itu sudah sampai dan kami tidak melihat alasan untuk melarang orang menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Mulyo Harjo mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui adanya permohonan izin keberangkatan Akbar Tanjung ke Tanah Suci kepada Kejaksaan Agung. Mulyo mengatakan, tidak ada ketentuan dalam undang-undang ataupun hukum acara jika seorang tersangka harus minta izin kepada penyidik untuk berpergian. Apalagi hingga hari ini Akbar Tanjung belum dikenakan status cekal. Namun demikian, berdasarkan pasal 21 KUHP, penyidik mempunyai hak untuk menahan seorang tersangka jika memenuhi unsur formal, objektif, dan subjektif. Dia hanya menyampaikan bahwa yang namanya surat secara formal itu secara ketentuan tidak perlu yang namanya minta izin, ya. Tetapi saya bilang juga tadi, karena penyidik mempunyai hak seperti itu, hak untuk menahan, hak untuk hak untuk mencekal. Ya, nggak ada masalahnya misalkan seseorang itu ya menyampaikan kehendaknya kepada penyidik, kan begitu. Mulyo menambahkan, bila Kejaksaan Agung memerlukan pemeriksaan secara fisik terhadap Akbar, hal itu dapat diatur waktu yang tepat sehingga kepergian Akbar ke Tanah Suci tidak akan mengganggu pemeriksaan. Rencananya Kejaksaan Agung akan memeriksa 10 orang saksi berkaitan dalam kasus Bulog dengan tersangka Akbar Tanjung minggu ini. Sumiadeni dan Rustam Harahap melaporkan. Anggota fraksi Kebangkitan Bangsa DPR, Tari Siwi Utami yang mewakili 50 pengusul, pagi tadi menjelaskan perlunya pembentukan Pansus Bulog 2 dalam rapat paripurna DPR. Menurut Tari, Pansus Bulog 2 merupakan hak Dewan dalam menjalankan hak angket atau hak penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan dana non-budgeter Bulog senilai 54,6 miliar rupiah. Sementara usulan pembentukan Pansus Bulog 2 merupakan hak DPR menjalankan proses politik, bukan proses hukum. Hak penyelidikan sebagai hak Dewan diatur dalam tata tertib DPR. Menurut Tari Siwi, hak angket dalam persoalan korupsi diperlukan DPR ketika pemerintah yang sedang berjalan tidak berhasil mengungkap tuntas kasus korupsi karena tekanan politik. Pembentukan Pansus Bulog 2 diharapkan menjadi langkah awal membuka jaringan kejahatan pelaku korupsi yang berguna bagi penyelidikan aparat penegak hukum. Sementara itu, sejumlah anggota fraksi secara tegas menolak pembentukan Pansus Bulog 2. Sedangkan sebagian anggota lainnya masih akan melihat perkembangan kinerja Kejaksaan Agung. Sejumlah anggota fraksi menilai pembentukan Pansus Bulog hanya akan menyita perhatian Dewan terhadap persoalan rakyat yang lebih penting. Selain itu, proses politik ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Pembentukan Pansus ini betul-betul tidak sekedar kita bela diri kalau kita bilang tidak relevan, tapi memang banyak tugas-tugas lain yang rasanya harus kita kerjakan segera gitu, dan ini mendesak gitu. Dan juga yang penting dari ini semua adalah saya kira ini nanti bayangkan saja persiapannya sudah menyita hampir semua perhatian dan konsentrasi Dewan gitu. Kalau diselesaikan melalui pansus, maka ini kan sudah bergerak dari wilayah hukum ke wilayah politik, kan begitu ya. Nah, kita berpikir, kita pelajari secara mendalam apa risiko-risiko daripada pembentukan pansus itu. Akan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, kan begitu ya. Konflik kepentingan yang mengarah menjadi berpengaruh pada stabilitas politik. Namun demikian, sebagian anggota Dewan masih akan mencermati keseriusan penyelidikan Kejaksaan Agung. Tetapi sebelum kita memasuki BAMUS, fraksi PDI Perjuangan termasuk yang berinisiatif pada hari Rabu nanti untuk memanggil Jaksa Agung untuk meminta klarifikasi mengenai tahapan apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Agung. Ini merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Posisi pansus ini ya ikut mendorong supaya dia tidak bulat lah gitu, supaya tidak berbelit-belit proses hukum itu, sehingga proses hukum akhirnya bisa serius kalau juga didorong dari sini. Dan saya kira juga perlu didorong oleh masyarakat. Itu kegiatan politik di Dewan untuk memberikan tekanan atau dorongan lah supaya proses hukum berjalan lancar. Lalu yang kedua, proses hukum itu sendiri kan sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kita akan mencermati terus-menerus perkembangan dalam 2-3 minggu ke depan.
Usulan pembentukan Pansus Bulog 2 masih akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR yang dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Muti Arianti dan Musjaya melaporkan. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lain. Ya, diantaranya tentang permintaan IMF agar pemerintah mempercepat masalah KPKS. Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional IMF untuk Indonesia, David Neller, mengatakan pemerintah Indonesia harus secepatnya menuntaskan penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS. Hal ini penting karena besarnya dana milik pemerintah yang terdapat dalam PKPS dapat digunakan APBN. Usai berdiskusi di Jakarta siang tadi, David Neller mengatakan keputusan mengenai PKPS merupakan urusan pemerintah Indonesia, karena itu IMF menyerahkan sepenuhnya kepada Indonesia. Namun demikian, Neller mengingatkan keberhasilan pemerintah menarik dana dari PKPS akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya untuk menutup defisit APBN. Penyelesaian kewajiban pemegang saham merupakan salah satu butir dalam nota kesepakatan atau letter of intent antara pemerintah Indonesia dengan IMF yang ditandatangani beberapa waktu lalu. Yang penting bagi pemerintah Indonesia adalah nilai aset yang ada sangat besar, sehingga harus dikelola dengan baik dan cepat bagaimanapun caranya. 294 perusahaan daerah air minum PDAM di seluruh tanah air kini kondisinya sangat memprihatinkan karena sebagian besar perusahaan daerah tersebut mengalami mismanagement. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Perpamsi Kumala Siregar usai diterima Presiden Megawati Soekarno Putri di Jakarta hari Senin mengungkapkan jumlah hutang seluruh PDAM mencapai 4 triliun rupiah. Jika hutang ini tidak direstrukturisasi, dikhawatirkan mayoritas PDAM akan gulung tikar. Menurut Kumala, hampir semua PDAM mengalami mismanagement dan dibebani kewajiban menyetor kepada Pemda tanpa melihat kondisi perusahaan. Tadi hanya 10% dari anggota kami ini PDAM yang sehat, sisanya itu boleh dikatakan ada yang setengah sakit, malah sudah ada yang diinfus. Jadi samping itu tentu perlu penyehatan sendiri daripada instansi kami itu PDAM sendiri perlu membenahi manajemennya. Karena terus terang masalah SDM di PDAM ini masih sangat terbatas, makanya perlu adanya pembenahan menyangkut masalah manajemen, apakah itu menyangkut tarif dan segala macamnya. Inilah yang Untuk meningkatkan kinerja PDAM menurut Kumala, perlu dipertimbangkan kenaikan tarif yang saat ini dinilai sangat rendah, yakni 25 sen hingga 2,8 rupiah per liter. Sedangkan biaya operasi PDAM sangat tinggi, lebih-lebih setelah kenaikan BBM. Karena 30% komponen produksi merupakan komponen BBM. Jumlah pelanggan air minum nasional kini baru mencapai 5 juta sambungan atau hanya 20% dari jumlah penduduk. Angka ini sangat jauh dari target pemerintah sebesar 80% masyarakat kota dan 60% masyarakat desa. Ahmad Sitono dan Gunawan melaporkan. Jabatan Direksi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang kosong sejak peristiwa tabrakan kereta api di Brebes, Jawa Tengah akan segera terisi. Berdasarkan usulan nama calon direksi yang masuk, kantor Menteri Negara BUMN menyusun long list dengan masing-masing jabatan sebanyak 4 calon. 6 jabatan yang saat ini kosong adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur Personalia dan Umum, serta Direktur Pengembangan Usaha. Saat ini kantor Menteri Negara BUMN telah menunjuk suatu tim yang bertugas menilai kemampuan dan kepatutan calon direksi. Tim ini terdiri dari pejabat di lingkungan Menek BUMN, LSM, dan insan pers. Tim ini akan menyeleksi 24 calon direksi menjadi 12 orang, 2 calon untuk mengisi 1 jabatan. Ferdinand menyatakan pihaknya menerima masukan dari masyarakat mengenai calon direksi. Masukan dapat disampaikan ke Sekretaris Tim Penilai Kantor Menteri Negara BUMN. Rencananya nama calon direksi yang disetujui Menteri Negara BUMN akan dipublikasikan paling lambat akhir bulan ini. Dan pemirsa, Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporan mengenai buruh tani dan nelayan di Lampung mulai mengkonsumsi tiwul dan oyek sebagai makanan pokok pengganti beras.
Pemirsa, akibat mahalnya harga beras, sejumlah buruh tani dan buruh nelayan di Lampung mulai mengkonsumsi tiwul dan oyek sebagai makanan pokok pengganti beras. Dengan mengkonsumsi makanan berbahan baku singkong ini, mereka bisa menghemat kebutuhan beras untuk keluarganya. Inilah cara warga miskin di Lampung bertahan hidup dari himpitan kebutuhan pokok yang terus melonjak naik. Setiap 2 hari sekali mereka mengupas singkong, lalu mengolahnya menjadi tiwul dan oyek sebagai makanan pokok pengganti beras. Oyek dan tiwul dibuat dari bahan baku singkong, yang membedakan hanya proses pembuatannya. Tiwul dibuat dari singkong yang lebih dulu dijadikan gaplek, sedangkan oyek dibuat dari singkong yang ditumbuk halus dan dikeringkan. Sekitar 200 keluarga buruh tani di Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sejak 1 bulan ini membuat tiwul dan oyek untuk menghemat konsumsi beras. Para buruh berpenghasilan lepas antara 5 hingga 7 ribu rupiah per hari ini terpaksa menghemat belanja keluarganya akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok saat ini. Dengan makan tiwul, mereka mengaku cukup mengeluarkan biaya untuk membeli singkong seharga Rp200 per kilogram untuk kemudian diolah sendiri. Ada yang mencampur tiwul dan oyek ini dengan beras, namun ada pula yang menyelingnya dengan beras antara 2 atau 3 hari per minggu. Karena bagi para buruh ini, beras seharga antara Rp3.400 hingga Rp3.700 per kilogram dinilai sangat mahal. Sudah berapa lama Bu buat tiwul? Sudah lama. Sudah lama? Iya. Saya bikin tiwul terus. Suka sama tiwul. Ya karena itu ya untuk nyambung itulah. Harga itu mahal. Ya. Kalau nggak panen ya makan tiwul lah. Biasa untuk nyambung. Kondisi yang sama juga dilakukan warga miskin buruh nelayan di Desa Margasari, Kuala Penet, Lampung Timur. Kepala Dusun 6 Sukamto mengakui dari 200 warga prasejahtera, sekitar 126 keluarga saat ini mengkonsumsi oyek. Selain harga beras cukup mahal, mereka juga sering menganggur berlayar akibat kelangkaan solar dan minyak tanah di daerah ini. Sedangkan subsidi beras miskin dari pemerintah untuk Januari ini belum mereka dapatkan. Lampung yang dikenal salah satu daerah lumbung pangan nasional, rencananya akan mendapat bantuan beras masyarakat miskin sebanyak 114.139.000 ton. Dari Lampung Timur, Koni Sema melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebon Jeruk, Jakarta, saya Atika Suri. Dan saya Teguh Juwarno, beserta seluruh tim redaksi Seputar Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum.